penuh dengan nanti enjari wali murid wali kuclep kuning penter doang zikir lagu nanti terima zikir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak menggunakan yang luluh sami mendengarkan untayan-untayan hikmah, kalam-kalam hikmah, ilmu, zikir, mengingat Allah. Jangan pakai akal, jangan pakai otak, jangan pakai pikiran, tetapi hati tersebut mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mudah ayat beliau diri bergeng je iblis dia narak sama sekali dengan yang dengan iblis bebaturan kerja iblis karena memang saat kita mendengarkan iblis saja langsung iblis diarah iblis Inda'aitum agawatan iblis bahwa tadi bisa laku tuntutan iblis menggawe namun dua gawe tuntutan iblis bergeng aja iblis nafsu ketika yang menunggu sami mulai hadir di tempat niki dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Lalu ya kadu teman-teman secara zahir yang ada saat mangkit niki sampai dan pelenggu sami mararun biasa tempat niki di narak spesial. Di narak spesial. Tetapi ketika seseorang hamba telah sampai kepada makom tertentu dan makom-makom tersebut Allah telah tetapkan saat itulah dan menunggu sami menunggu seberat doang seakan-akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa berharga di bau kegentik si harta benda apapun jenis yang milik muka bumi ini. Dan juga ketika yang menunggu sami sampai tahap makom kasyaf, hal yang kan menunggu sami saksikan dengan secara zahiriah biasa idad jamak idad pun sampai dek darat tan tersentuh sanubari dan tan tersentuh akal dek tersentuh rohaniah karena memang hanya sekedar menggunakan pandangan biasa saja. Tetapi ketika kan menunggu sami melihat dengan pandangan dalam arti makom yang berbeda, menunggu pembuang di tempat niki binaraan dia oleh karena memang ketika Nabi Muhammad duduk berzikir tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, seandainya Allah memberikan semua yang pelunggu sami penglihatan tersebut itu kedua ya cerminan cahaya luar biasa. Bimbi hadis, bimbi Quran, bimbi kitab kajian, setiap fadilah pasti diceritakan dengan sangat luar biasa. Mara'antan, namun dengan bersabar. Sabar itu tingkatannya ada 3. Bahasan Ali bin Abi Thalib manik beliau tingkatan pertama telu. Sabar taat kepada Allah, sabar jaga maksiat. Di saat beribadah kepada Allah, sabar dalam ujian. Sikit sabar lamun tiap tahu gawe, maka Allah akan memberikan derajat. Setiap derajatnya 100 derajat. Setiap derajat niki jaraan kebedon mulai dengan ujung dunia timur sampai ujung dunia barat. Lagu jamak indah. Dia tahu engat, dia tahu cerminan, dia tahu endan. Berbeda dia ini cerminan, walaupun tidak bisa dilihat dengan mata kepala, walaupun tinggi awal mula ia dapat berusaha merasakan wujudnya walaupun tidak nyata. Yang bertekun dan berzikir, lalu terbiasa berzikir, bertawasul dengan ilmunya.
Alhamdulillah lek niki menggali ilmu agar kita bisa lebih dekat kepada Allah. Mudah-mudahan selalu setiap hadir ngaji lek niki bisa sampai tahap makom tersebut, sehingga tiap Samin akan merasakan dengan hati, dengan ruhaniyahnya yang paling dalam, jamak ruhun, tetapi pada hakikatnya sangat luar biasa. Permintaan Nabi sajalah terima kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir doa. Makanya kendaraannya adalah berzikir. Permintaan berzikir dan bertawasul kepada alim ulama, adik sak jelap dengan adik sak jelap dengan pemahaman. Lalu betul-betul dengan elek tempat niki doang. Karena dengan bahasa alim ulama. Ketika yang perlu Sami duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa hafathumul malaika. Malaika keliling di atas. Sedua dia dari belum kemana. Itu kalau kita menggunakan lafziyah saja. Kalau kita membentuk rasa yang ada di dalam, mungkin dekat pendak-pendak, seakan-akan yang perlu Samin melihat bongkahan emas dan gunung, dia melihat wasilah, milih momot, milih madik, sampai lupa antar manga, si senang dengan ngatur emas, dek mantutuk si baik, dek mantutuk si baik, dek mantutuk, momot dulu, masih sampai lupa segala sesuatu. Begitulah orang ketika mendapatkan rahmat, buka wawasan ruhaniyahan. Kalau tidak dipaksa, dia mungkin ini baru jelas. Terlalu musuh lalu manusia ini musuh dan mengolek lalu. Namun ikan konsentrasi manusia orang dewasa itu paling lama 15 menit setelah niki panas otak. Selesai panas otak mulai wah gerah di dalam kakawak. Selesai bungkak awak tongkil dan ini lampak ngajak projek terus dari lain niki. Tetapi ketika kita menggunakan hati dalam menelaah sesuatu di ini tutup berbeda. Contoh, ibu-ibu biasa namun boyo sinetron, mulai lengan maghrib terkadang sampai jam 10. Saking luar biasa telaahan endeng cerminan alur cerita sampai lupa nyenak si sakit angan isi bintang film atau isi pembantu kurang ajar mengkarang sampai lupa keadaan dijejari, baru lahir lupaan pasangan pempes, lupaan bayang susu. Itu berjam-jam pengen otak. Karena kenapa? Saat itu ibu-ibu ini bukan melihat hanya dengan mata saja, tetapi melihat langsung lengan hati sampai seketika kalimat terurai dari artis tersebut pun apa? Raut wajah pun apal sampai emosional langsung. Berani ke? Si saking luar biasa, betul-betul khusus konsentrasi, bukan pakai akal tetapi pakai hati. Contoh mendah ketika kanak bajang-bajang ini main Mobile Legend ataupun game-game lain sampai dimejang khusus sampai mati berang kadang tuh. Gamak randi contoh haram lu ndeng hai cik saking anu lu jadi kencil timplak habis terus. Karena kenapa saat itu terjadi betul-betul tamak dalam gini lupaan waktu, lupaan ternyata zohor langan kelemak undik tamu sekolah keboya isi burung berjam-jam menggosok konsentrasi bukan dengan akal tetapi dengan hati. Apabila itu
aplikasikan ketika tiang pelungguh sami mendengarkan untayan-untayan hikmah, kalam-kalam hikmah, ilmu, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pakai akal, jangan pakai otak, jangan pakai pikiran, tetapi hadirkan hati tersebut mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa atau tidak. Jadi tidak heran banyak dari para alim ulama ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di entong jam menjari yang tapi doang dik narida pengkadang kesemutan pendiknya berida pendiknya asal dia sadar karena saat itu dia menghadirkan rohnya dan seakan-akan dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi endir cek pendak zikir, endir cek endeng waktu, endir tahun jam jari, yang ada hanya nikmat, 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 nikmat. Saat itu terus menerus dilakukan oleh seseorang dan selalu riadoh, insya Allah wali jari. Sampun jari wali deh. Sampun selalu niki berdua bisa jari wali kelas, wali murid niki dah. Lagu penuh dengan nanti jari wali murid, wali kuclep, penter doang zikir, lagu nanti terima zikir dari sida Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak menggunakan ilmu. Memparan diri wali kutuk nyocok lalu mendadan, wali kuclep nyocok zikir tanpa menggunakan ilmu. Pas ngaji ngendeng, ada sopok kisah di zamannya Syekh Abdul Qadir Jilani tetap ngaji jamaah niki bareng elek bawa bat arep pengajian milu jamaah niki sopok jamaah Lombok Timur dengan pengajian milu ngaji di Lombok Timur itulah grup santong arep pengajian di santong datang ngaji di santong contoh meraniki. Nah ketika waktu itu sahabat ini berketua maka sendiri ngaji ilik beliau Syekh Abdul Qadir Jailani dinarak kita prase ngadu sekedip pun ya usah idap jiwa perasaan ruhaniyah dinarak yang hanya satu yaitu ketenangan kenyamanan tenang nyaman ngendang biasa baru cek mulai ngaji kemudian untuk ngaji diknarak baik tak kenyamanan ilmunya memang berbobot semua dan akhirnya saking penasaran jamaah tersebut berketua nubani diri berketua kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Auliya Rasulullah ya Syekh kembali setiap dan ngaji ketika engkau mengadakan pengajian, kenapa hati ini selalu tenang dan semua kalimat-kalimat yang diucapkan oleh engkau semuanya bisa rekam. Tetapi berbalik ketika ngaji dengan lain, arah tidak merasa rendah, arah tidak merasa bosan. Kemudian ngaran was-was berjam ngaji, zikir baru kemudian. Ada rasa seperti itu, coba bayangkan pasti tidak rasa niki. Siapapun pasti akan merasakan hal tersebut. Karena jangan tahu niki hati. Kemudian beliau langsung menyampaikan jawab. Beliau tahu, aku mau ngaji. Untuk ngaji kadu otak, ngaji kadu anget. Mikir untuk kadu otak, mikir kadu anget. Ade. Ketika manusia menggunakan akal pikirannya untuk berkonsentrasi memahami segala sesuatu, arah caraan niki ibarat lamun mikir ke otak terus mentok kan niki ndek bau sampai akhir joga kan stres. Banyak orang stres, tidak memahami tentang hakikat Allah. Belum dia pahami si logika kecil. Tetapi ketika orang menggunakan
Hulbun di narak batas, bahkan bisa sampai ke Arsh, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba aku enten makin marak niki kita contoh nggih. Marak bahasan beliau ini contoh Nabi ada selapuan kena dereng nggih berbiru lonjong-lonjong sekedik mau beri otak itu apapun langsung. Nah, pendasar niki sekek kita ada tulisan hijau beak, terus hijau muda putih sekedik, hijau bereng warna biru pason judulnya tusuk niki kan. Nah, nanti nih tergolong masih harap bayangan saling niki masih nggih luar biasa manusia pinter tak tertandingi naruh kira milisekan nih sebenarnya mereka ini langsung hafal langsung hafal luar biasa apabila potensi tersebut selalu digunakan oleh manusia dalam beribadah, dalam menggali ilmu Allah. Ya Allah, dia narak dengan bodoh dan pinter doang selapuan langsung dia ngapal seketika. Jadi tidak aneh adanya ilmu laduni. Terus ruang berniki. Begitu pula dengan Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh beliau bukan hanya sekedar menyampaikan dari lisan saja, tetapi benar-benar mengeluarkan semua isi hatinya melalui hati nurani, suara gelombang suara niki tamu nojok kentok yang pelunggu samin, dan yang pelunggu samin juga menggunakan hati waktu cak nyender ilmu gelombang tersebut masuk ke telinga dan diterima langsung oleh hati, bukan diterima oleh akal. Saat itulah setiap kalimat-kalimat beliau langsung terhafal si luar biasa. Betul nanti. Itu potensi manusia pada hakikatnya, tetapi orang jarang mengetahuinya dan tidak tahu cara mengaplikasikan ilmu luar biasa searah elek dalam diri manusia. Potensi itu yang sangat luar biasa. Contoh makin malik niki, segitiga warna biru, wah cukup. Ingat makin belah kita ingatkan. Begitu pula dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ade aduh tiap pandangan endah, ade isi tiap terimaan endah. Farale yang belum sani bajunya semholik nyambung loh lambikan jawab kita tiap yang belum sani juga nyambung. Bagaimana bisa tidak terputus koneksi tersebut? Ketu ade kadu. Bukan hanya logika seberak engkah loh. Jadi ini sampai baru sampai ilmu filsafat otak. Ini sampai jelas ini. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan keberkahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nggih, jam piro makin jam 10. Belum 15 menit. Lanjut sekedik ya. Nikmat merokok, kalau ngerokok ya sambil ngerokok mulai. Alhamdulillah. Imam Ghazali bahasan beliau arah rahasia dalam kehidupan ini tentang rahasia puasa dan juga rahasia kehidupan. Namun rahasia puasa salah satu adalah
harap-harap cemas, lamut eruk gawe ibadah puasa. Begitu pula dalam kehidupan yang perlu sami yang gawe ibadah lubar ngaji dua ya lubar ya gawe segala macam dua rahasia niki satu harap-harap cemas. Lebih harap-harap cemas ini indek terima sembahyang, ini indek terima ibadah, ini indek terima zikir, ini indek yang terima lelah menuntut ilmu, ini indek terima menimpa sebih kepeng untuk bersodakoh di jalan Allah. Dari ini ada karena memang perbuatan zohiriyah mara antar sembahyang perlu gawe sembahyang, puasa, zakat, haji, wirid, tapi penjuang gawe ndek gak tamu surga. Ndek gak tamu surga isi amal ibadah tersebut tidak ada artinya. Bukan berarti ndek narak arti. Karena baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat lain, lam yudkhilu amaluhul jannah. Amal ini tidak bisa memasukkan yang nunggu sami surga. Yang kedua Malik para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga termasuk tentang perjuangkan agama Islam, terburu si kafir Quraisy yang mati hina segala macam perjuangan beliau sampai makin yang Samin mengenal agama Islam itu merupakan perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan gara-gara itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dengar dulu sembahyang diri sembahyang pernah diri dari sembahyang kan bahaya kan illa an yataghammadanillah bifadlin wa rahmah manik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Allah telah menaungi dengan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pikir habis ini berarti maknanya meniadakan fungsi amal ibadah. Berarti amal ibadah atau wasilah ataupun kunci untuk mendapatkan rahmat tersebut. Gara-gara makanya dalam kitab saniki sing jauh selaku dengan rajin ibadah anu ulama pinter lagu selaku antamu neraka gitu kita dalam menenda dengan gawe maksiat doang sopo umur mulai langan sampai mati bermaksiat doang turun dek wah sembahyang tanpa sedekah den wah haji den wah dek haji jendihan kepeng kejauh naik belum sembi balung ini agak gemes karena upaya tetapi matinya langsung masuk ke dalam surga. Nah, beda jari berbeda dah kayak mau tambah surga kalau nak sembahyang dengan lain kalau lah jari LC lah cowok untuk kiaman mau dekat tambah surga kira-kira juga tiket pesawat lalu sekolah di dekat tambah surga mereka mau congok gede pindah tongkil doang di tambah surga. Karena memang pada hakikatnya ampun dalam kitab ini kita cerita dengan soleh doang tahu ndek apa soleh arah nih jari bukan orang soleh. Tentu rajin ibadah lalu kamu dalam neraka dengan gawe maksiat doang kamu dalam surga. Kebalikan nabi penyebab nabi asal usulnya ini mau surga niki kempe kamu ojo neraka dengan bermaksiat niki. Itu pertama. Ketika yang pelenggu sami melakukan ibadah wirid tadi arah gawe wirid arah mako mantulan kelas ke selesai gawe wirid gawe wirid nih kelas ke tahun tingkatan namanya gawe wirid sampai puluhan ribu tamat tingkatan 2 tingkatan 3 sampai tingkatan 7 ini kaya di ini naik sama sekali kemudian di ini kaya sebab anak seke menunda ibadah kemudian di ini kaya pada kena seakan-akan dengan neraka dengan ini
Kenapa tidak naik? Satu, ketika yang penunggu samin melakukan zikir, melakukan riyadhah, ataupun ketika yang penunggu samin melakukan ibadah, melakukan sembahyang, solah, perbuatan solah doang, saat itu coba tender, kamu teringat dengan saat girang gawe solah atau saat girang bermaksiat, berhenti dapat hati rasa. Iban, nyaman, milik langit, milik sumpaan, milik pengaji, milik rengat doang gitu. Itu secara naluri manusia. Kak dia lalu penina neke, tempur, bodoh maling doang, cadak dia. Mana-mana kayak sekali-kali kamu jeng masjid dan sembahyang, mana-mana kayak dakaan menino, macam terngeremot. Terkadang dengan kelakuan seperti itu, cara yang penunggu samin berpikir saat itu, dia sadar bahwasanya kita ini sedang menuhankan amal tersebut, bukan menuhankan Allah. Itu yang terlatih terkadang niki. Jadi bertahun-tahun yang penunggu samin sembahyang, zikir segala sesuatu, merasa nyaman. Waktu sembahyang itu balik. Wah, aku gawe baru nih tenang wah, ndek sak pendek landok. Wah, kalau nih tenang wah, kami pendek landok wah sembahyang, wah gawe kewajiban beni. Aman nggih. Mentang-mentang pas sembahyang merasa nyaman, sampai lupa dengan janji Allah, dengan siksa Allah, dengan ancaman Allah, gara-gara sembah ibadah tersebut. Jadi masuklah ke dalam neraka. Tidak guna dalam ucapan endeng hal tersebut. Yang bertahun-tahun ndeknya ini sampai tembus, ndeknya ini tarik mako, yang tetap ndeknya tarik juga atas karena tidak pernah memperhatikan hal sekecil tersebut di dalam hidup. Perlu sekali ketika yang penunggu samin semuanya ketika melakukan segala sesuatu harus ya arah dalam diri. Pertama nanti roja. Kedua, khauf. Dia tua merasa takut. Zikir baru, saya ingat zikir baik. Apa yang para si tahun guru no. Oh, kan baca ya latif ya khobir atau apalah saam si tinggal jengkro. Sampai 10 tahun itu ingat. Karena kenapa? Menuhankan kalimat tersebut bukan kepada Allah. Dia sadar. Dia sadar jadi. Ini yang sering terjadi di kehidupan, dia sadar. Bagaimana kita akan mengetahui diri kita sementara banyak hal di dalam diri yang penunggu samin luput dari pemikiran, dari pembersihan. Jadi sampai tahap man ta'arufa nafsahu faqad arafa rabbahu, sangat jauh sekali sampai tahap tersebut. Coba endeng kan rata-rata mereka niki yang bertahun-tahun doang zikir itu endeng doang, tetapi tidak pernah menggunakan hati. Seandainya manusia kadu aten, kadu motif napiaran baru lagi kelebihan potensi yang ada di dalam dirinya, setengah tahun dan ngaji doang sambil berzikir betul-betul dengan menghadirkan ruhaniyahnya, beda tidak pastinya dahit kan. Sudah jelas pasti akan menemukan hal tersebut, sesuatu yang sir tersebut akan menemukan. Nah, sampai detik niki, sampai saat niki, siapa yang berzikir saat itu, saat niki dalam berzikirnya berduin niat untuk ilmu kan, atau untuk merasa tenang, merasa nyaman. Tetapi sampai detik niki belum merasakan, belum menemukan ketenangan yang diinginkan tersebut. Arah anak pendik. Dia bikin anak nunggu. Cuman ini umurnya mana? Padahal pada hakikatnya Al-Quran, di dalam Al-Quran sudah jelas firman Allah, ala bidzikrillah temain dan kita temain. Lalu waktu cek berzikir masih sakit hati, belum menemukan ketenangan tersebut. Karena kenapa? Kita zikir bukan menggunakan rohaniyah. Itu intinya, menggunakan rohaniyah, mendatangkan yang sangat penting sekali dalam hidup, dalam waktu yang perlu kami beribadah. Dalam niki satu ada roja, kedua khauf. Roja harapan. Secara etimologi roja itu adalah angan-angan.
Tetapi secara tasawuf, roja itu adalah menginginkan sesuatu, keterkaitan hati terhadap sesuatu yang diinginkan. Ini roja nih secara tasawuf. Untuk mendapatkan dia di kelak hari. Itu roja. Secara tasawuf sampai kenal akhirat. Harus arah harapan, harus arah roja saat kita beribadah. Dicampur dengan rasa khauf di dalam diri. Tetapi ingat, khauf itu tidak boleh melebihi sampai menguasai hati, angan, nafsu jiwa berlebihan. Karena kalau orang ketakutan berlebihan bisa menimbulkan rasa pesimis, putus harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut boleh, tapi jangan berlebihan dalam ketakutan. Karena ketakutan yang berlebihan putus asa selangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ini harus tetap ada di dalam diri manusia. Dia mengerjakan sholat tetapi tetap merasa takut apakah ibadahnya diterima atau apakah ada yang kurang. Ya Allah, masih doang merasa bersalah. Ini kan gawe sembahyang, gawe ibadah sak sholat, masih yang tetap gawe taubat. Karena taubat ada tiga. Pertama adalah taubat. Taubat yang pertama adalah taubatnya orang awam. Siapakah taubat orang awam tersebut? Ketika yang penunggu sami melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada rasa penyesalan, ya tahun gawe taubat. Itu taubat yang pertama. Taubat sak kedua firor aran. Empi tahun rata-rata taubat firor tersebut di hatinya alim ulama, di hatinya aulia Allah. Ketika aulia Allah sembahyang, ibadah, ngajahan ngaji, denuah baik ya gawe maksiat, walaupun tidak pernah berbuat maksiat, lek dalam hati tetap penggawe taubat. Taubat yang ketiga al-aubah, tingkatan paling tinggi yaitu aubah. Empi tahun semuanya rata-rata di para anbiya. Seperti yang penunggu samin telah ketahui, para nabi, para anbiya maksum, sudah dijamin masuk ke dalam surga. Wah, terjamin tamu jog dalam surga. Menuntan terjamin ojok dalam surga. Menuntan wah pasti tamu dalam surga. Mustahilnya tamu neraka. Masih tetap ada rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih gawe taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang penunggu samin masih bawa, ia entah merasa gawe ibadah sampai lupa tobat, berhenti kenjarian. Wajar kita tidak akan pernah jadi, wajar ruhaniah kita tidak pernah naik tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi. Jelas. Jadi perlu perkara ini yang sangat penting sekali meningkat. Wah, terjamin tamu surga. Tapi pada hakikatnya semua Muslim akan masuk surga arak syarat tetap bersih dulu di dalam neraka. Nabi pun pegawaian dosa, wah arak masing-masing neraka tempatnya bersih sampai suci. Setelah suci dari semua kotoran tersebut, saat itu akan dipindah ke dalam surga. Lalu dengan segawai maksiat, bilang jelo, bilang malam, tiba-tiba langsung ngalahin surga. Apakah harus melalui proses neraka dulu apa surga? Langsung di dalam surga karena rahmat, riak nenek. Nah, tamak di surga wah dia. Rahmat untuk dalam surga. Nah, yang nunggu sami. Kemudian indah, tahu penter doang nyampian, lalu keburu makan indah loh, penter nyampian di tengah malam. Tamat neraka, lebih ganas neraka ya tamat. Ketimbang orang awam, naudzubillah min dzalik, atau ngaji diri saling-saling ingat. Belum tentu dia yang duduk di atas niki kelihatan ay sodah utang dia malik MC emkom walau dolit. Wah, itu apa tadi aja. Benar, mako masih paling rendah serendah-rendahan. Hanya penter nabiaran sebulan rawo sendoang lagu di atau gawe. Mudah-mudahan selalu ya tetap terjaga dengan hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Yang dek lanjutan non iya wah enggak keniki. Nabi jari poin yang baru niki
Pertama, manusia itu punya potensi. Apabila potensi tersebut diaplikasikan dalam sehari-harian, insya Allah ini tidak sampai makom. Kecerdasan ini menggunakan, jangan kita menggunakan akal saat menelaah segala hikmah. Hati yang kita gunakan untuk menelaah, untuk mengambil apapun hikmah yang kita dapatkan dalam kehidupan. Saat kedua, ada selalu berdua rasa khauf dan raja di dalam hati. Tapi dengan syarat khauf tersebut jangan sampai berlebihan, karena berlebihan bisa menimbulkan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar selalu timbul penyesalan adik saya tetap gawe tobat bilang jelo bilang malam, ya ampun, tetap berzikir astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Tidak hanya sekedar lisan doang astagfirullahaladzim ada lagu pendek lain rara diri doang kena astagfirullahaladzim ada itu lain. Astagfirullahaladzim. Aneh, Bang Gengge tidak datang kembali. Astagfirullah. Ini cari. La ilaha illallah. Tinjau. La ilaha illallah. Udah. Terus. Hati tiba-tiba. Makanya Syekh Abdurrahman bin Adam pernah menyampaikan, ketika beliau keluar dari rumah, lampak-lampak pekan. Pas nyampe pekan niki, karena beliau orang alim yang luar biasa terkenal, ketuaan. Perminta tadi saya diterima doa, malah nenek berdoa, lagu ini diterima doa si nenek. Lebih ada bertahun-tahun berdoa, dia diterima doa di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia udah jawab, si Nabi langsung udah jawab, tanda-tanda dengan mati atin. Marak tira tanda-tanda dengan mati atin 10, bahasa beliau udah jawab. Si jawaban marak niki. Ya, kenapa beliau langsung menjawab dengan kalimat tersebut, tanda-tanda dengan mati atin arak 10, bahasa beliau. Cak pertama, idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ngaku doang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu pas ucapan lisan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lisan doang, atin dia tidak tahu. Jadi masih selalu munafik dalam kehidupan sehari-hari. Dan beliau juga menyampaikan, idda'aitum adawatal iblis. Ngaku bermusuhan kanca searan iblis. Pampura bergeng kanca iblis belum kan? Bah, sini langsung lempeng. Kanca iblis milih-milih bang gondrong ya. Bergeng kan? Hayat milih aku diri bergeng kanca iblis dek narak sama sekali dengan yang milih aku. Ya, bergeng kanca iblis, bebaturan kanca iblis. Karena memang saat kita mendengarkan iblis saja langsung sakit angan dan jojok iblis. Iblis jarang iblis. Idda'aitum adawatal iblis wa walaitumu, lagu selalu tuntutan iblis mut gawe. Lamut wa gawe tuntutan iblis ada kenen tapi bergeng kanca iblis. Mungkin tuh milih aku diri bergeng kanca iblis nggih. Lagu bermaksiat. Maksiat itu adalah merupakan tuntutan daripada iblis. Tentu entah bergeng kanca iblis dan semel ngaku lek dulu lagu lek dalam atin. Ya raja bos ketia. Jadi wajar mate atin. Den ini terbuka, den bau ya tekadu berajah, den bau tekadu mikir gara-gara hatinya sudah mati pelot kojok lemah pelot mati ini beto ngaji. Ya benar. Nanti belum samin kalau tidur. Belum tahu nih apa nih SMS nih. Atau pun kebacaan akajam dulu nih, baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin dengan tedem memajah ini terdengar. Begitu pula dengan templum samin atin wah mati drembe pun tanya tebara endenya ini nyambung perendaan doang arah. Makanya tidak pernah bertingkat kualitas iman, kualitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga menyampaikan kita aitum khaufan nar, bani untuk neraka pelungguan.
Malaikat ini onde yang dontik milih ke neraka. Milih sak main-main doang nggak pasti. Tidak itu makhawfan nar, takut ngaku takut hidup neraka. Walam tantahu anid dunub, lagu tik waktu tu gawe dosa. Pada hakikatnya dia itu cinta neraka karena perbuatan maksiat tik waktu tu saran dosa elek elok. Tapi maknanya adalah yang munafik lihat diri sendiri itu. Mun hajar diri sendiri, mun jajah diri sendiri, mun gulak diri sendiri. Datang ngaji pada kena mun gulak diri ini dah ruwen doang ngaji lagu ate nembentek lain rara. Adin ngaji warika. Oh sesat ngajahan dia. Yang perlu jam tangan, jam hati, tetu-tetu entah tuliskan ikhlas. Ada yang tetu-tetu terbuka. Berbintang ya kebuka hati. Berbintang kebuka hati. Yang perlu samin hadir di tempat niki, apalagi khusus niki pengajian khusus, nggih, pengajian khusus. Kita berzikir kepada Allah dengan seagirang melungguh zikir kepada Allah rame-rame berjamaah. Yelangan yang mau nur hikmah tersebutlah syarat lagu betul-betul masuk ada tamu nur hikmah ke dalam dirinya namun wahtamu yelangan ya eropa hati sama hati tetap dari narmik jadi bosan-bosan dan ada baik kemana indah dia jangan bilang doang berburu dia kau belum ngaji boleh cari mau hikmah yang buka hati yang menggunakan hati yang pelungguh sami menerima dengan hati adik saya nyambung adik saya ta'alluq jiwa kaji jiwa masing-masing kalau sudah ta'alluq niki insya Allah nyaman ta'alluq ke zikir iya hebat dong jadi kalau lalu saat ini doang niki lalu ingat kan baik dan pahami dan amalkan barang-barang mengamalkan ilmu tersebut mudah-mudahan bisa diamalkan dan setelah diamalkan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan amin Allahumma amin lamun bahasa tiang kurang sopan bahasa kurang bijak bahasa kurang ajar mudah-mudahan ampuni tunas maaf ampura agung-agung sinampura wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.